Pintu teater 1 telah dibuka. Bagi Anda yang telah memiliki karcis, silakan memasuki ruangan teater. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah Anda sekalian, hari ini kita masuk di pertemuan ketiga mata pelajaran seni budaya. Jadi sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita membaca doa sebelum belajar. Doa dimulai. Baik, Ananda sekalian, jadi di pertemuan kita yang ketiga ini adalah masuk di materi pameran seni rupa. Jadi sebelum kita mulai belajar, silahkan Ananda sekalian mengisi daftar hadir di kolom komentar atau link yang sudah disiapkan. Jadi seperti yang Ananda ketahui bahwa pameran seni rupa itu adalah materi kita di bab 10 ya Ananda sekalian. Silahkan dibuka buku paket seni budaya di bab 10. Ya, jadi adapun tujuan pembelajarannya pada bab ini, Ananda yang pertama, Ananda dapat memahami jenis dan manfaat pameran seni rupa. Yang kedua, Ananda dapat memahami perencanaan pameran seni rupa. Yang ketiga, Ananda dapat memahami persiapan pameran seni rupa. Yang keempat, Ananda dapat memahami pelaksanaan pameran seni rupa. Dan yang kelima, Ananda dapat mengevaluasi pameran seni rupa. Jadi kompetensi dasar pada materi ini ya di pengetahuan memahami penyelenggaraan pameran karya seni rupa. Sedangkan kompetensi dasar keterampilan yaitu penyelenggaraan pameran seni rupa. Oke, yang pertama Ananda sekalian, jenis dan manfaat pameran seni rupa. Ya, seperti yang kita ketahui, pameran seni rupa itu Ananda sekalian adalah wadah untuk memamerkan hasil karya seni yang misalnya telah Ananda buat. Kalau misalnya kita adakan pameran seni rupa itu di sekolah. Ya, jadi pameran itu sendiri merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan ide atau gagasan perupa kepada publik atau masyarakat melalui media karya seninya untuk mendapat tanggapan atau penilaian. Jadi Ananda sekalian, memamerkan atau memajang benda-benda kerajinan yang telah kita buat misalnya, itu adalah
Fungsi yang pertama itu adalah menyampaikan ide atau gagasan perupa kepada publik atau masyarakat. Jadi apakah tanggapan untuk penilainya, misalnya orang yang melihatnya itu dia memberikan tanggapan atau penilaian terhadap karya seni yang dipamerkan. Jadi kenapa selalu diadakan? Dan ketika mengadakan pameran seni rupa itu tentunya harus ada penontonnya, Ananda sekalian ya. Jadi kita memamerkan karya seni rupa itu tidak hanya sekedar untuk dipajang saja, tetapi kita mengundang tamu misalnya untuk datang memberikan tanggapan atau penilaian terhadap karya seni yang kita buat. Oke. Selanjutnya di sini yang pertama ada jenis pameran seni rupa berdasarkan ragam jenis karyanya. Yang pertama, Ananda sekalian, perhatikan coba gambarnya. Di sini ada pameran homogen dan pameran heterogen. Kenapa dikatakan pameran homogen? Karena pameran itu hanya menampilkan satu karya seni saja. Jadi misalnya pameran lukisan, pameran patung, grafis, dan pameran keramik. Kalau dibilang pameran tunggal atau pameran homogen, dia itu hanya menampilkan satu karya saja. Misalnya pameran, oh di sini ada pameran seni lukis. Jadi yang ada di situ di ruangan tersebut, mau dia menggunakan ruangan ataupun dia menggunakan outdoor di luar, hanya satu karya seni yang dia pajang. Misalnya pameran seni lukis. Kalau dia mengatakan pameran seni lukis, berarti hanya satu karya, hanya satu jenis karya seni lukis ya. Banyak seni lukis, banyak lukisan, tetapi tidak ada karya seni lainnya. Tidak ada patung misalnya, tidak ada seni grafis misalnya. Jadi dia hanya memamerkan seni lukis saja. Hanya satu macam. Itu yang dimaksud dengan pameran homogen. Jadi hanya satu jenis karya seni. Sedangkan yang kedua itu pameran heterogen, artinya pameran yang menampilkan berbagai jenis karya seni rupa. Jadi kalau di pameran homogen itu hanya menampilkan satu jenis karya, kalau di pameran heterogen itu dia menampilkan berbagai macam karya seni rupa. Misalnya pameran seni kriya, pameran lukisan, patung, keramik yang dilakukan dalam satu ruang pameran dalam waktu yang bersamaan. Jadi di sini dia bisa beraneka ragam karya seninya ya. Bermacam-macam, ada seni patung, ada seni lukis, ada seni grafis, yang seperti yang Anda ketahui di seni lukis itu juga bisa bermacam-macam lukisan dan menurut jenis-jenisnya ya. Jadi Ananda sekalian sudah pelajari di materi seni lukis bahwa seni lukis itu bermacam-macam aliran ya. Nah, seperti itu yang Ananda kalau misalnya kita mengadakan pameran seni rupa dan temanya di situ adalah seni lukis, jenis pameran homogen, dia menampilkan semua aliran-aliran seni lukis tetapi hanya satu jenis karya saja. Karya seni lukis tetapi bermacam-macam aliran. Ya. Jadi kalau di pameran heterogen itu kita bisa melihat berbagai macam jenis karya seni. Ada seni grafis, ada seni patung, ada keramik, ada lukisan. Jadi semua seni kriya bisa kita lihat di pameran heterogen. Ya, jadi itu perbedaannya Ananda sekalian ya, pameran homogen dan heterogen. Kemudian bagian B, Ananda sekalian, jenis pameran berdasarkan jumlah pesertanya. Ya, jadi ini kalau tadi yang kita lihat adalah berdasarkan ragam jenis karyanya. Di bagian B ini kita lihat adalah pameran berdasarkan jumlah pesertanya, jumlah peserta yang ikut dalam pameran tersebut. Ya, yang pertama adalah pameran tunggal. Pameran tunggal itu adalah pelaksanaan pameran yang menampilkan beberapa karya seorang seniman. Jadi hanya satu seniman yang memamerkan semua hasil karyanya. Jadi misalnya Basuki Abdullah misalnya, dia kan seorang pelukis ya.
dia memamerkan semua hasil karyanya, baik itu seni lukis, baik itu seni patung, misalnya yang dia buat. Ya, jadi satu seniman tetapi berbagai macam karya yang dia pamerkan di dalamnya itu merupakan pameran tunggal, ya, pameran tunggal. Jadi hanya satu orang yang menyelenggarakan. Kemudian yang kedua adalah pameran kelompok, yaitu pameran yang pelaksanaannya dengan menampilkan karya-karya dari beberapa orang seniman dalam satu tempat. Jadi kalau di pameran tunggal itu hanya satu seniman yang menampilkan beberapa karya, di pameran kelompok itu ada beberapa orang seniman yang menampilkan hasil karyanya. Misalnya si ini menampilkan 3 jenis karya, si ini menampilkan 5 jenis karya. Nah, itu termasuk pameran kelompok. Jadi masing-masing menampilkan, memajang hasil karya yang mereka buat di pameran kelompok itu. Ya, jadi sudah bisa dibedakan ya Ananda sekalian antara pameran tunggal dan pameran kelompok. Ya, pameran tunggal pelaksanaannya hanya satu orang yang melaksanakan, sedangkan pameran kelompok terdiri dari beberapa orang seniman. Selanjutnya Ananda sekalian di bagian 2, di nomor 2 itu manfaat. Ya, jadi kalau tadi jenis, ini ada manfaat pameran seni rupa di sekolah. Apa manfaatnya Ananda sekalian? Yang pertama adalah menumbuhkan rasa percaya diri untuk menampilkan karyanya di hadapan umum. Jadi dengan adanya pameran, Ananda sekalian bisa lebih percaya diri terhadap apa yang Ananda sendiri sudah buat. Misalnya kita sudah melukis ya, praktek melukis. Nah, itu bisa kita pajang pada acara pameran. Jadi akan menumbuhkan rasa percaya diri, wah ini karya saya, bagus ya, bisa dijadikan pajangan saat pameran sekolah misalnya ya, pameran akhir tahun. Kemudian di bagian B, membiasakan diri untuk bersikap sportif. Artinya siswa itu dituntut untuk bersikap jujur dan bertanggung jawab atas hasil kerja dan kemampuannya. Jadi ini dia tidak membuat lukisan, misalnya dia dibuatkan oleh orang tuanya misalnya, atau dibuatkan oleh saudaranya misalnya, terus dia mengatakan bahwa ini hasil karyanya dia. Jadi dengan membiasakan diri bersikap sportif ya. Kemudian bagian C, mengembangkan sikap apresiasi serta kreasi seni di kalangan para siswa. Jadi dengan adanya pameran seni rupa itu, Ananda dapat mengembangkan sikap apresiasi serta kreasi seni di kalangan para siswa. Mengapresiasi artinya kita mengapresiasi apa yang teman kita buat. Misalnya ada hasil kerajinan tangan dari teman-teman kita, kita mengapresiasi dan kita juga bisa berkreasi. Jadi selain bisa mengapresiasi, juga bisa berkreasi. Selanjutnya Ananda sekalian di bagian D adalah memperluas wawasan dan pengetahuan berorganisasi melalui kegiatan berpameran. Jadi wawasan dan pengetahuan Ananda sekalian itu lebih luas dengan adanya kegiatan pameran ya, karena bisa menambah pengetahuan kita. Oh ini misalnya karya ini yang tadinya kita tidak bisa buat, jadinya kita bisa melakukan sendiri. Kemudian di bagian E, memiliki kesempatan untuk memperkenalkan diri sebagai perupa. Jadi yang tadinya tidak kelihatan bahwa ini ternyata jago melukis. Nah, akhirnya temannya bisa tahu, oh ini ternyata dia bisa menjadi seorang seniman karena dia sudah bisa membuat hasil karya seni lukis yang begitu indah. Ya, seperti itu misalnya ya. Kemudian yang bagian E, bahwa estetis itu adalah keindahan. Ya, jadi nilai keindahan yaitu wahana komunikasi antara pencipta atau kreator dan halayak sebagai apresiator. Jadi ini menumbuhkan komunikasi antara perupa, pencipta yang membuat karya seni dengan apresiasi atau penonton yang datang melihat pertunjukan pameran tersebut. Pada kesempatan ini, siswa itu dapat belajar berkomunikasi dengan pengunjung pameran melalui rupa.
Kemudian Ananda sekalian di bagian B ini ada perencanaan pameran seni rupa. Jadi apa yang akan kita lakukan tentu saja harus ada perencanaannya terlebih dahulu ya. Jadi setiap kegiatan pameran. Jadi kita harus tahu dulu apa tujuannya baru kita laksanakan. Yang kedua, menentukan tema pameran. Setelah kita menentukan tujuan diadakannya pameran tersebut, kita menentukan temanya. Misalnya temanya kebetulan pada hari itu adalah Hari Pendidikan Nasional. Ya bisa kita angkat tema itu, tema pendidikan misalnya ya. Jadi kalau misalnya dia tema pendidikan, semua karya-karya seni lukis itu harus berbau pendidikan. Ya, lukisan dia harus misalnya lukisan orang yang sedang membaca buku, contoh. Kemudian yang ketiga adalah menyusun kepanitiaan kegiatan pameran. Nah, seperti yang Anda ketahui di sini ada yang harus diketahui adalah pertama panitia inti. Kemudian bagian B ada seksi-seksi. Yang pertama seksi usaha, yang kedua seksi publikasi dan dokumentasi, ketiga seksi dekorasi dan penataan ruang. Ini yang paling penting Anda sekalian ya. Jadi kalau yang kedua itu adalah mempublikasikan dan mendokumentasikan semua karya-karya yang akan dipajang. Yang ketiga ini yang paling penting adalah seksi dekorasi dan penataan ruang. Karena ini akan seksi dekorasi ini akan membuat penonton atau pengunjung itu lebih betah di dalam ruang pameran tersebut. Kalau misalnya dekorasinya indah, penataan ruangnya bagus. Kemudian yang keempat adalah seksi stand. Ya, jadi dalam pameran itu harus ada stand-standnya, Anda sekalian. Ada stand karya seni lukis misalnya, ada stand karya seni grafis, ada stand karya seni kriya, seni patung, ya bermacam-macam. Jadi semua karya itu harus pakai stand. Ya. Kemudian yang kelima Anda sekalian, seksi pengumpulan dan seleksi karya. Jadi ada memang panitia khusus yang menyeleksi karya-karya yang akan dipamerkan. Jadi kalau misalnya oh ini masih kurang layak, belum layak untuk dipamerkan. Oh ini sudah bagus. Ya, jadi itu harus ada memang seksi pengumpulan dan seksi seleksi karya. Jadi harus diseleksi terlebih dahulu sebelum dipajang. Ya, kan perlengkapan apa saja yang digunakan dalam pameran seni rupa. Misalnya kalau dia pameran seni lukis, dia harus menggunakan easel ya atau penyanggah pada kanvas untuk memajang karya tersebut. Kemudian yang ketujuh, seksi keamanan. Seksi keamanan tentu menjaga keamanan dia bertugas di depan pintu masuk misalnya ya, seperti itu ya, seksi keamanan. Dan yang kedelapan adalah seksi konsumsi. Nah, ini juga penting Anda sekalian karena dia menyiapkan makanan dan minuman. Semua petugas-petugas panitia di pameran seni rupa. Yang keempat, Anda sekalian, tadi yang ketiga itu menyusun kepanitiaan ya sudah. Dan yang keempat, menentukan waktu dan tempat kegiatan. Jadi kalau kita sudah menyusun kepanitiaan, selanjutnya kita menentukan waktu dan tempat kegiatan di mana kita akannya pas 17 Agustus atau pas Hari Pendidikan Nasional. Jadi kita ambil waktu-waktu yang bagus supaya itu bisa dikaitkan juga dengan poin kedua Anda sekalian, yaitu menentukan tema pameran. Ya, jadi waktunya itu sangat berkaitan erat dengan tema pameran. Ya, kalau dia misalnya Hardiknas, nah, temanya juga seperti itu. 17 Agustus temanya juga tentang kemerdekaan. Nah, yang kelima, Anda sekalian adalah menyusun agenda kegiatan pameran. Jadi agenda apa saja di situ yang akan kita lakukan pada kegiatan pameran seni rupa nanti. Dan yang keenam adalah menyusun proposal kegiatan pameran. Ya, menyusun proposal ini akan misalnya kita proposal yang akan kita buat, kita akan tunjukkan kepada kepala sekolah untuk persetujuan ya diadakannya pameran tersebut. Nah, setelah perencanaan, Anda sekalian, setelah Anda sekalian
mendengarkan penjelasan Ibu tadi tentang pameran seni rupa, kalian perlu di sini ada lembar kerja peserta didik ya, atau LKPD seperti biasa. Jadi adapun langkah-langkah kegiatannya itu adalah yang pertama Anda sekalian adalah carilah artikel tentang pameran seni rupa. Jadi silakan Anda cari, boleh melalui internet, boleh di majalah, koran dan sebagainya ya. Kemudian langkah kedua, tuliskan apa manfaat diadakannya pameran seni rupa. Jadi cari artikel tentang pameran seni rupa. Langkah kedua, tuliskan manfaatnya. Ya tentu saja banyak manfaatnya ya. Terus langkah ketiga adalah buatlah dalam bentuk laporan tulis secara sederhana. Jadi nanti Anda sekalian di lembar kerja peserta didiknya itu ada kertas yang disiapkan. Nah, Anda sekalian bisa tuliskan di situ. Bisa diketik atau bisa langsung ditulis tangan saja ya. Oke Anda sekalian, Ibu akhiri dulu pembelajaran kita pada hari ini dengan ucapan nun wal qalamin wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.